Jadi SMA 81 Jakarta wakili Indonesia pada kompetisi Asia Pacific Company of the Year di India. Di India. Keren. Kita kasih solusi. Wah, ini anak-anak SMA 81 Jakarta ya. Betul. Wah, keren, membawa harum nama bangsa nih. Masih umuran kayak setengah umur saya ini. Ternyata tuh lihat deh. Ini kan Pak Heru kan? Iya, Pak. Iya, jadi ternyata banyak disupport sama Pemprov DKI Jakarta, Pak Heru beserta jajarannya, ya karena membawa harum nama bangsa sampai ke India dan bahkan visi misinya luar biasa loh guys. Bisa dibilang menekan angka polutan, ya kan, hewan-hewan yang dia nggak bersalah tapi terbunuh 450.000 ekor per tahunnya. Dari mungkin dia pembunuhnya itu adalah mungkin pemburu ilegal apa segala macam, yang nantinya dibuat tuh tas kulit buaya, reptil rata-rata ya, tas kulit ular apa segala macam dijadikan sebuah tas, tapi sementara malah merusak ya, lingkungan misalnya apa segala macam hewan-hewan kita. Nah ini kan ban dalam, berarti lu zero waste ya. Betul. Jadi dari truk, ban dalamnya mobil, ban dalamnya motor. Iya. Ternyata lu daur ulang, akhirnya sekarang jadi produk ini udah bisa terekspor bahkan ke India ya. Iya. Keren, dijual, dipakai Mas Harukan. Waduh. Semoga ya. Amin. Pengennya sih gitu. Itu cita-cita masa depan. Iya. Ini kita lihat berita-beritanya menarik nih. Si Vasco, nanti lu ceritain nih bro, kenapa Siap. punya visi misinya seperti ini dan kenapa kok yang ini harum sekali ya sama 81 Jakarta ya. Aduh, jadi malu. Dan rame tadi sama teman-teman nih, di sini ada Z, ada siapa Di lagi? luar Bang? masih banyak Wawan. tuh. Ya kan, ini ada Ridwan, Daris, Abi, kenal semua gue. Meskipun kita cuma beda puluhan tahun ya. Iya. Coba lihat apalagi berita-beritanya, nanti kita bahas ya. Nah, Siap. ini Pemprov DKI Jakarta. Ini pertemuan di Balai Kota ya. Iya. Jadi gimana nih? Jadi SMA 81 Jakarta wakili Indonesia pada kompetisi Asia Pacific Company of the Year di India. Di India. Keren. Nih, patut dibanggakan nih adik-adik kita ini nih. Coba kita pengen tahu nih idenya dari mana. Ya, kok kepikiran seperti ini? Buka dong tadi yang presentation mereka tuh bagus banget tuh. Sembari lo nanti kenalin ya. Siapa yang motor di belakang itu siapa? Boleh, siapa duluan yang mau ngomong nih? Oke, berangkat dari satu isu ya mana kita bisa itu? lihat bareng-bareng nih, Coba. Global Tire Waste, di mana Oke, kita munculin ya. Oke. banyaknya kendaraan di Jakarta, khususnya di Indonesia. Dan itu menjadi satu masalah besar karena banyak banget waste dari sana. Dari mana? Dari ban. Nah, Ban ini gambar nih. iya, betul sekali. Oh. Nah, apa sih? Ternyata Indonesia itu the second biggest producer of natural rubber. Oh ya. 42% industri compositions-nya itu dari natural rubber. Atau ya kalau misalnya natural rubber biasanya jadi ban. Ya. Oke, bannya apa aja? Coba slide 2. Gue penasaran nih, ban yang dimaksud apa? Coba kita ke slide 2 nih. Kelihatan tuh dari sini nih. Nah ini. Oh, ternyata dari roda 2 dan roda 4. Roda Iya, 2 dan jadi roda 4. di dunia ini tuh ada 1,4 billion kendaraan. Jadi kalau misalkan kita estimasi ini, misalkan semuanya itu roda 2, berarti 3 billion. Kalau misalkan semuanya sekitar 4, ya bisa sampai 6. Ya udah kita ambil rata-rata aja, ada 4,5 billion kendaraan. Ya. Dan kalau misalnya 4,5 billion kendaraan ya, bukan kendaraan sih, lebih ke tires-nya, lebih ke bannya. Itu berapa waste-nya kan? Wah, itu tadi tuh datanya tuh. Iya, Coba kita betul. buka data aja langsung. Ya, akhirnya di Indonesia kita research ada 11 tons. Dan sebenarnya gimana sih, kenapa? Ya emang kenapa waste-nya? Ya kalau misalnya waste itu biasanya dimusnahkan ya. Dan dimusnahkannya gimana caranya? Biasanya dibakar. Dibuang begitu saja. Apalagi ini ban dalam. Ban dalam tuh merupakan salah satu waste atau limbah yang sulit untuk diuraikan. Iya, paling biasanya jadi keset doang. Jadi keset atau agak jadi buat- serbuk. Buat ngikat-ngikat itu kan biasa Iya. dipotong garis terus buat ngikat-ngikat gitu. Iya. Misalnya kita bawa baju-baju buat kita jual tuh. Iya. Taruh di motor. Iya, di motor. ya, Nanti di kurirnya tuh nanti dia ngikat Karet. pakai karet kayak ban dalamnya tuh jadiin Ya, karet iya, ikat itu. gitu kan. Atau enggak tuh dibuat trekking jalanan gitu nggak sih? Iya. Yang Iya. sebelah-sebelahnya biar kalau Iya, misalkan benar. nabrak. Ya udah, jadi nggak kepake emang. Nggak ujung-ujungnya. Dan kalau siapa yang suka rusuh tuh demo-demo di jalan itu kan dibakar iya, kan? dibakar Iya, dan dibakar. malah jadi polutan Polusi kan. lagi. Polusi. Nah itu ada tuh beberapa zat-zat yang kalau misalnya dibakar
Bahkan tuh cuma dibuang ke laut aja tuh bisa jadi polutan untuk hewan yang ada di sana. Emang ngeluarin zat apa aja? Ketika dibakar misalnya nih di bumi hanguskan nih. Ya kan kalau lu kan dijadiin sebuah tas dan memang kita nggak usah berbicara itu karena memang itu positif banget gitu, apalagi bisa jadi cuan apa segala macam kan, bisa menekan angka yang tadi tuh bisa dibilang polutan apa segala macam. Cuma sebelum kita bahas mengenai produknya, artinya ketika pembakaran terjadi zat-zat apa yang bisa merugikan bumi kita? Ya, Tahu pernah dicek? Ya layaknya seperti sampah sih. Iya. Bisa ngeluarin Benzin, ya stearin, karbonnya Reynolds, PS sama bensin. betadine. Ya. Mana sih? Itu Oh iya. Intinya pembakarannya itu kan menghasilkan asap ya. Asapnya sebenarnya ya mirip aja juga sama pembakaran sampah, tetapi ban dalam ini juga termasuk yang sulit dipadamkan juga gitu. Jadi apa yang kita lihat dan banyak isu-isu di dunia itu adalah pembakaran ban kan. Dan itu sangat berbahaya gitu loh. Nah, terus kita juga ngambil nih di Indonesia si lizard skin export kills 450.000 animals. Jadi kita memberikan solusi di mana ternyata dari ban dalam itu bisa loh dijadiin sebuah pengganti dari kulit. Di mana kita ngambil juga nih ada 450.000 hewan loh yang dibunuh untuk dibuat fashion lah atau dibuat semacam tas, belt, dompet dan lain-lain gitu. Oke, kebayang gua. Jadi kenapa ide ini terpikir gara-gara 450.000 binatang atau hewan ya, Iya. reptil khususnya jenisnya, ular, buaya, kadal, apalagi sih? Ya, bisa Ular biawak. dan lain-lain. Biawak. Ular, biawak, Biawak, buaya, ya kan dijadiin sebuah fashion apa segala macam ya. Berarti ada dua nih aspek yang memang lo angkat. Kreatif banget. Yang pertama untuk menekan angka itu, kasihan mereka itu adalah hewan nih, apalagi Iya. misalnya ya si pemburunya itu ilegal misalnya. Iya. Demi kepentingan semata kan, profit tapi tanpa purpose, itu yang gue nggak suka tuh, ngejar profit doang tapi malah nggak ada tujuan yang bisa bermanfaat buat dan orang-orang, ada malah value-nya juga. nggak ada value-nya gitu kan. Akhirnya itu bisa menekan angka itu biar hewan-hewan juga bisa berkembang dan lain sebagainya tanpa merusak ekosistemnya. Nah yang berikutnya ternyata pun kalau mau dapetin cuan nggak pakai cara yang itu juga bisa. Nah, itu Poinnya dia. kan itu kan. Mm-mm. Makanya dijadiin tas, dipadu-padankan dengan batik apa segala macam. Ini dari ban serius ya? Ini Kok simetris dari sih? Rapi, emang Rapi teliti karena banget. ada polanya juga kan di ban dalam tuh ada polanya. Iya, ini kan. Ini bro. Ya. Pola ini kan? Polanya ada garis-garis. itu Jadi, hasil dari karya-karya UMKM yang ada di Jakarta juga loh, Kak. Wow. Kita ya mendukung banget yang namanya ESG ya, Wan. Dimana kita juga merhatiin banget kalau misalnya pertumbuhan ekonomi itu pasti kan dari UMKM. Nah, akhirnya kita bekerja samalah dengan mereka dan jadilah tas ini. Ini walaupun bahan yang baru pertama kali gitu, bahan yang menurut mereka asing, tapi kita juga ngajarin gitu loh. Ternyata dari bahan-bahan ini ya kalau misalnya kita keluar dari zona nyaman bisa aja gitu. iya. Nah, makanya bentar gue cek lu. Pak jangan ini bannya abis nginjek apa nih? Beda. Jadi tapi menurut aku latar belakang utama daripada produk ini itu satu kata. Suaranya pelan banget ya. Tadi pas lagi di dalam ruang meetingnya kenceng banget Ridwan. Gimana ya, Emang Wan? sengaja di melo-meloin ya. Gimana ya, Wan? Karena abis denger suara sendiri nikmat ya. Iya. Gimana boleh kencengin dikit, kencengin Iya Pak. iya, jadi intinya tuh ada satu kata yang buat ngewakilin latar belakang daripada produk kita. Oke. Itu kesadaran. Kesadaran dari apa? Kesadaran dari lingkungan kita yang makin buruk setiap hari, kesadaran daripada ternyata lizard atau misalkan hewan-hewan yang bisa mereka hidup bebas tapi mereka diambil haknya untuk hidup, dan terakhir kesadaran kalau kita itu butuh tas untuk menyimpan barang-barang kita. Dari semua kesadaran-kesadaran ini, kita akhirnya membuat produk bernama Taska. Taska sendiri ini artinya itu treasure dari bahasa Afrika Selatan. Dan kita emang pingin membuat produk kita itu sebagai treasure bagi pembeli karena memang Treasure ini ya, harta karun ya. Harta karun. Oke. dan kita emang pingin ngejaga agar emang produk ini dipakai selayaknya dan emang bisa produk market fit, dibeli dan dipakai. Jadi bukan cuma yang dipajang doang gara-gara teman gue nih gue beli ya. Eco-friendly nih, kayaknya keren nih kalau gue beli, kayaknya nggak mau. Kayaknya Kita mau fungsional. gue peduli environment banget nih. Gue peduli Gue environment. sosial banget loh. Gue Ada- ESG banget ada loh. ESG banget, SDGs banget. SJW. Ya. Disebut sama dia. Kenapa emang terus. Ya udah, jadi daripada kita cuma ngebuat produk yang dipajang doang, ya kita pengen nunjukin kalau misalkan produk kita itu bisa dipakai semua orang dan even kita bisa kolaborasi sama Bumi Langit. Sama Bumi, Bumi Langit. Langit. Terus masuk ke runway Indonesia Fashion Week juga. Iya.
Jadi produk kita sempat di runway di Indonesia Fashion Week Ah. dan itu nunjukin kalau misalkan emang fashion itu trennya itu nggak cuma leather, tapi bisa trennya dari inner tube. Tasca sendiri itu adalah tren bagi kita. Dan yang terakhir adalah di saat kolaborasi dengan Bumi Langit ini, at the end kita bisa nge-increase efisiensi daripada penjualan produk kita dengan angka 32%. Oh, wow. Nice, sounds good. Oke, gini bro, mundur dikit bro. Iya. Dengan lu peduli sama lingkungan dan seterusnya gitu ya. Mhm. Tadi kan lu juga sempat mention environment atau ESG gitu ya. Yes. Kenapa harus menyasar kepada atau menyelamatkan lizard atau ya hewan-hewan reptil? Dan itu satu, dan kedua, dan kenapa juga harus tas? Maksud gue kan banyak ya. Dengan lu misalkan mau dapetin checklist atau mungkin bahwa ini dilabelkan peduli akan environment apa segala macam gitu. Kan banyak caranya, versinya banyak, bro. Nah, kenapa itu? Itu ide dari mana gitu? Apa mungkin, dan kenapa juga SMA 81 gitu? Sementara berarti SMA lainnya nggak peduli sama ESG atau gitu? Ya enggak juga sih, enggak juga. Nggak, gue emang setajam ini biar lu dimusuhin. Waduh, jangan dong. Adiktif banget orangnya. Sekar juga. Gimana? Bisa jelasin? Siapa Abi belum ngomong. Abi, nih, Abi. Ada Abi nih, Uminya mana nih? Aduh. Menyusul. Oh, betul. Oke, terus gimana Bi? Sebenarnya kalau sekolah lain tuh juga ini kan kita sebenarnya ikut perlombaan. Jadi perlombaannya itu berupa student company, yaitu perusahaan siswa. Jadi kita nih salah satu sekolah yang ikut berpartisipasi pada lomba tersebut, dan inovasi kita ini berfokus pada eco-friendly. Nah, kita kan akhirnya kan memilih ban itu sebagai pengganti kulit untuk menyelamatkan hewan. Meskipun banyak cara Yeah. menuju hal itu, tujuan tersebut, tapi kita memilih hal ini karena ini bisa dibilang inovatif. Jadi belum banyak ditemukan orang, masih belum populer, dan ini punya potensi besar karena buktinya kita nggak cuma buat tas doang, tapi kita juga buat lanyard, dan kita juga pernah membuat dompet juga dari ban untuk salah satu program CSR kita. Dan juga ini bisa dikembangkan ke banyak hal lain seperti contohnya sabuk. Oh, oke. Jadi potensinya tuh sangat besar karena bisa kita lihat juga di mana-mana tuh banyak kulit yang dipakai untuk fashion, buat apapun, pokoknya lebih dari fashion pun juga banyak yang menggunakan kulit. Jadi potensi dari ban ini tuh buat menggantikan kulit sangatlah besar. Ya. Kulit sapi juga ya? Sapi. Iya kan? Iya benar. Hampir semua hewan lah ya. Hampir semua hewan iya. tuh. Yang mungkin bisa difungsikan dengan pada tempatnya lah ya kasarannya. Ya. Gua nggak menyalahkan dari sisi Iya. negatifnya dalam arti mutlak gitu ya, tapi maksud gua pada fungsinya aja. Kayak misalkan ya sapi tadi kan mungkin bisa lebih produktif ketika mungkin manusia dengan konsumsinya dimakan apa segala macam. Iya. Tapi kan bukannya berarti oke juga, bro. Kan diambil kulitnya tapi kan dagingnya dimakan. Nggak masalah juga dong. Ya kalau disisain kulitnya ya. Sekarang gini, bro. Gue coba kontradiktif deh. Pada dasarnya ketika kita mau konsumsi, kita makan buat obat, hewan-hewan reptil apa segala macam yang kita harus pakai lah, kita gunakan lah ya. Tapi kan memang kulitnya juga bisa ikut dimakan misalnya buat kulit, buat keripik ya atau apa segala macam ya kan. Bisa juga dong. Kan orang nggak harus tiba-tiba membunuh hewan itu terus dibiarkan begitu aja diambil kulitnya doang. Kalau memang ternyata daging dan lain sebagainya itu dimakan buat obat, ular dan lain sebagainya kan bisa juga tuh buat obat tuh. Iya. Iya, memang pada dasarnya dia juga harus dimatikan misalnya. Gimana, bro? Ya itulah yang kita highlight gitu di perusahaan kita. Emang yakin gitu yang orang-orang itu produksi itu bukan hewan langka. Itu emang bukan hewan yang terancam. Itulah fokus kita. Makanya kita juga punya maskot tuh namanya Komo. Komo tuh representatif, dia tuh komodo ya. Itu tuh sebagai juga representatif kalau misalnya dia sebagai reptil, mungkin ada beberapa lagi teman-teman dia yang langka. Nah, itulah yang kita selamatkan. Dari satu solusi yang kita tawarkan, gimana ternyata ada nih bahan yang bisa gantiin kulit hewan. Nah, hal itulah yang bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi respect orang-orang, ternyata bisa nih dengan solusi produk ini. Sehingga nanti hal-hal itu bisa dihindarin pastinya. Kalau menurut aku sih, ini perbedaan esensi antara kebutuhan dan juga kepuasan. Kalau misalkan kebutuhannya adalah membuat makanan, itu kan pangan kan 3 primer dong. Ya. Salah satu yang paling penting dan emang harus
diutamakan, Diutamakan. diprioritaskan. Iya, dibutuhin lah setiap Iya, hari gitu. dibutuhin. Oke. Sementara kan kepuasan di sini kita bilang kalau misalkan ternyata kulitnya itu dipakai sebagai produk-produk yang misalkan jadi tas, misalkan jadi dompet, itu kan adalah kepuasan biar mereka mendapatkan uang untuk diri mereka sendiri. Dan apabila caranya salah, itu lebih dosa lagi. Gitu sih intinya. Oh, keren. Pintar-pintar juga nih ternyata anak SMA 81 ya. Ya, tadi saya mau nyari celahnya nih ya, pahamnya masalah esensi, masalah prioritasnya dan lain sebagainya. Tapi mungkin jangan-jangan ada beda khusus kali, Bro. Oke lah mendapatkan uang, tapi mungkin dari segi ketahanannya. Misalnya cuannya nggak melulu dari segi produsen. Oke, wah gue happy nih, gue dapet cuan nih. Tapi jangan-jangan konsumen juga ternyata terbantukan. Gimana yo? Misalnya contoh, ada masalah yang lebih besar kalau pakai kulit buaya. Ada sisi positif yang lebih oke kalau pakai kulit ular, misal dari ketahanan, misal dari kualitas dan lain sebagainya. Jangan-jangan mungkin kalau diakalin dari selain hewan, ternyata malah mudorot lebih besar. Kebayang ya? Maksudnya ini nih, oh ternyata gampang rusak. Oh ternyata kalau pakai ban tuh jadi oke lah, kalau estetik tuh sebenarnya lebih subjektif ya, tapi lebih ke functionnya dulu deh. Ya tadi nggak kuat lah, atau mungkin gampang lepas lah, atau kena air tuh takutnya gimana lah, malah jadinya buang-buang duit, mubazir. Nah misalnya gitu, gimana tuh? Ya. Nggak ada yang mau jawab, kita udah gimana? Belum. Baru juga mulai ini. Gimana? Oh, aku aja. Nah oke. boleh dari saya dari. Ntar gue tambahin, Riz, ntar gue tambahin. Ya. Jangan grogi dong, mentang-mentang ada. Intinya yang... balik lagi kalau misalnya tentang fungsional ini udah kayak kulit banget. Coba ya tes. Ya. Strong durability iya. Oke. Fire resistance iya. Kena air? Kena airnya gak bakal juga dong. Namanya gak bakal nembus juga dong. Kan karet gitu. Iya kan karet. Karena juga dipakai ban dalam ya, nggak mungkin kalau dia ngerembes jadinya fungsinya udah Iya. nggak jadi ban dalam tuh, bannya jadinya letoy apa sih, lemah apa ya, kena air lah misalnya ya. Iya. Apa ya value yang paling kita ini ya eco friendly itu aja. Oh, Dan dari iya. situ ya berarti ini bisa gitu loh jadi penggantinya banget gitu. Coba, ini gue buka dulu bentar. Ini dalamnya ada apa? Ada barang-barang lagi. Ada nih. barang-barang Udah, sih. Jangan dibuka dalamnya. Ini Yang kosong. itu coba, Ya? kayak kosong. Coba gue cek. Coba ada gergaji sama api. Wah, Aduh, Tapi- ambilin ya. selain poin-poin tadi dari sudah jelasin, Heeh. ada poin yang paling aku lihat sih. Ah ini, Jadi- coba kita tes nih. Ayo Wan, cepet Wan. Ayo, Jadi Wan, gimana, dari Wan? bagian leather itu, cara dia buat ngejaga biar produknya tetap bagus dari kayak awal gitu, itu kayak ada semacam apa ya, cairan sendiri gitu. Oke. Aku nggak tahu namanya apa, tapi untuk menjaga barang dia biar tetap bersih atau misalkan dia kena kotoran itu nggak segampang dengan kita. Kalau misalkan ada noda sedikit, ya udah tisu basah, simple. Atau enggak tisu pakai air, ya udah bersih. Karena ban itu emang licin bahasanya. Licin. Oh. Gampang iya. dibersihinnya. Dan kalau Iya. misalkan apa kulit hewan itu ada yang namanya crease. Crease itu kayak apabila suatu barang ditekuk itu ada bekasnya gitu. Kalau ini ya ini aja udah ketekuk nih kayaknya. Iya. Coba. Oh iya. Iya. Oh iya, kalau kulit hewan tuh biasanya ada putih itu. Iya. Putih itu. Bekas gitu lah intinya. Jadi barang yang awalnya pengen beli bagus bentukannya, tapi lama-lama after effect-nya bakal berubah jadi nggak kayak semula. Itu nunjukin kalau misalnya ternyata tas dari ban dalam ini bisa tahan lama, Iya. bisa dipakai sampai 10 tahun lagi. kok. pribadi deh. Perawat. Ya, set. Ya elah kak, iya elah. Oh, kuat ya, kuat. Kuat. Udah kuat, perawatannya juga gampang lagi kan ya. Iya. Kuat loh. Bener loh. Bagus tuh. Oh, berapa harganya? Ya tergantung mau yang mana. Karena gimana ya? Coba yuk di slide varian kita udah 1 tahun terbentuk kak. Oke. Oh, ini juga ya? Ya. Yang kecilnya. Di Oke, mana kalau misalnya 1 tahun terbentuk ya nggak mungkin ada namanya pengembangan nggak sih kak? Akhirnya kita buat nih varian-varian ini. terus? Oh, ini. Iya. Nah, ini kita munculin di layar ya. Ya, nggak cuma kita ngambil segmentasi yang umum aja, ada juga tuh ya Raya itu kita fokus ke perempuan. Wan, ayo jelasin dong. Coba. Komersil Kalau nih. yang bagian, jadi sebenarnya kita awalnya tuh cuma bagian tas yang ini dong nih, yang di sini nih. Ini asli pertama nih, banget. pertama. Yang Ini paling pertama. atas nih, yang paling atas semua nih. Kapu, yang namanya Nirmala. kapu, Ya. itu bener-bener Ini yang awal. kapu nih. Ya, Ya, ini yang kapu. Kapu, oke. Ini bener-bener yang paling basic awalnya banget. Jadi bener-bener ban doang. Terus kita kembangin ke warna-warni gara-gara
ada salah satu faktor komersial kalau misalkan punya banyak varian tuh semakin nagih buat beli terus beli terus beli terus. Iya betul. And then akhirnya ada Arcana sama Tano. Jadi sebenarnya alasan kenapa kita milih 3 warna itu di saat itu ada trending namanya cewek bumi lah, cewek kue lah, cewek mamba. Cewek apa sih? Gua nggak nyampe nih. Aduh. Cewek mamba tuh biasanya Gue pakai sebagai milenial sama Gen Z ini gue bingung nih. Apa sih maksudnya? cewek mamba tuh misalnya Hitam. kayak make hitam Full putih. item gitu. Kalau kue Kue itu kayak Itu- tonton bumi gitu. Iya, tonton bumi. Apa ya, kayak Nggak paham. Coklat. Nah, boleh nggak ngomong ada sama ya? orang tua agak bahasanya mengerti gitu loh. Coba bentar, cewek mamba tuh apa? Jadi tuh kayak kalau ini sebutan untuk orang-orang yang punya outfit Kok pada outfit ketawa, gue lagi kerjain ya. Bohong ya, lu pada bohong ya. Nggak apa sih gue. orang tuh kan pakai outfit ya. Outfit ada yang kayak hitam Temanya. putih. Enggak, mamba tuh apa maksudnya? Ya mamba tuh. Hitam, full hitam. Hitam. Mamba tuh apa ya? Ya kenapa mamba? Kan mamba kan kalau Kenapa ular nggak- nggak sih? Mamba tuh rock gitu kan sih? Kalau milen mamba tomboy. tuh ular nggak sih? Awal dari ular kan. mana gue Mamba. tahu Black nih. Mamba. Mamba. Kakak tahu Black Mamba enggak? Nah, itu Black Nah, Mamba. Black Mamba. Black Iya, Black Mamba, ya. Ya, Gua pernah kalau denger kue tuh. dari kue, Kue tuh- warna-warni biasanya. Kue apa sih kode-kode? Apa sih? Jelasin deh, lu jelasin deh. Dia Gua mau ngomong dari tadi nih. Dia mau ngomong dari tadi Nggak nih. tahu nih, lu jelasin udah di situ aja duduk ya. Nih si coba apa sih enggak ngerti gue. Gue lagi dibohongin apa enggak sih? Coba ngomong gimana sih maju dikit maju. Ayo sih, Apa sih? Ini cewek aja langsung. Iya, cewek aja deh, orang ini cewek banget Ini kayaknya. seumuran nih, ini seumuran. Oke, jadi tadi kan Wawan udah sempet mention ada tren-tren gitu kan dulu. Nah, emang ada 3 sebutan nih bisa di kawan-kawan TikTok, Kak. Jadi ada cewek mamba, cewek kue, dan juga cewek Bumi. Nah, dulu tuh ngetren banget kan namanya earth tone gitu. Pernah dengar nggak? Outfit Kak, outfit Outfit. Kak, untuk Jadi sekarang outfit. kayak banyak yang warna-warna kayak hijau bumi, terus Ah. kayak krem, coklat gitu. Jadi makanya kita waktu itu bikin juga ya kan Wan. Kita ngikutin tren itu Kak. Jadi kita pakai warna-warna netral yang bisa dipakai baik gender mau cewek, mau cowok, orang tua, anak muda, semua bisa masuk. Oh iya. Gitu. Oke, thank you Zi. Ya. Gue tahu sekarang. Oke, bagus. Zaman gue tuh monokrom. Cewek cowok mamba. Itu mamba. Mamba. Itu kita lintas generasi harus disamain frekuensinya dulu. Gue monokrom kan, gue Tulus, Afgan, Raisa itu tuh satu angkatan tuh. Kita makanya rata-rata monokrom, apa segala macam kan. Tulus Ya. juga punya tuh monokrom. Itu tuh mamba. Ya. Mamba namanya. Gue punya juga istilahnya pastel. Tuh, Iya, ada Pastel warna-warni. kue ya? Iya. kue. Oh gitu. Itu. Iya. Ya, oke. Kasih tahu dong Pak Ul. Ya udah kalau udah paham kita udahin aja nggak sih podcast. Selamat datang ya, selamat pagi. Iya, kalau gue nyebutnya warna-warni. Nah, soft. warna-warni itu kue. Gue pastel. Kenapa lu mau ribut lo? Ya. Pastel makanan di rumah gua. Gue warna pastel. Milenial tuh bilangnya pastel. Misalnya Ria Miranda perancang baju tuh pastel. Terus ada yang namanya Intan. Dia bikin vanilla hijab pastel juga. Jihan bikin Heaven Lights. Lu jadi Pastel lapar gua. juga gitu. Iya, Enggak, gue kok ngomongin jadi baju ini. lapar. baju. Enak Paham kayaknya. ya? Itu namanya pastel. Satu lagi tadi apa? Bumi. Bumi. Bumi kayak gimana tuh? Coklat, hijau. Jadi itu kayak bumi, kayak hutan. Kayak tanah, Kaki kayak tanah. Kayak sih? tanah. Iya. Kaki. Kaki. Apa kaki? Kaki nih. Kaki kenapa kaki? Warna bukan Ah, gitu, bukan. warna-warna kaki bukan. Coklat-coklat. Iya. Nah, iya. krem. Kan coklat kan warnanya kan nggak cuma satu doang kan? Enggak, Kak. Lihat aja Alhamdulillah. itu Tano. Alhamdulillah ternyata lintas generasi gua Iya, hafal. iya, harus iya. berubah ya warna generasi setiap generasi Iya tuh. sebenarnya namanya berubah. sebenarnya meaningnya itu aja tapi namanya berubah. Iya. Nah, gua nggak tahu deh, lu yang lagi nonton Baby Boomers nih, yang orang-orang tua, coba kasih tahu dong komen di bawah. Kasih tahu kita komen. Bapak-bapak lu deh, bapak-bapak lu Yeah. nyebutnya apa? Bapak-bapak. Coklat. Bapak lu kan Baby Boomers pasti. Pastel sih. Bapak gue Pastel. bilangnya Bokap lu gini ya, hitam, coklat, Iya. merah, udah gitu doang. Iya. Oh, Baby Boomer nggak kreatif ya? Iya. Emang. Gak berani Gen gue Z yang itu- ngomong bukan kita ya, Riz. Yang ngomong bukan kita ya. Yang ngomong bukan kita ya. Jokesnya lintas generasi. Kesal bahagia. Sarkasme lintas generasi. Masa hitam, ya kan? Baby Boomer masa hitam, warna-warni, Iya. coklat, cemen amat. Mamba. Ah, iya kan. Mamba. Ini berantem nih lintas generasi berantem. nih. Maaf ya. Oke, lanjut. Nah. Zeta tuh, ini nama-nama ini dari mana istilahnya? Ini nama-nama dari emang ada meaningnya aja. Ada meaningnya. Ada meaningnya. Ini misalkan Apaan? Arkana nih. Arkana ini meaning Suci. suci dan ini tuh artinya tuh juga bisa dibilang kayak apa ya? Karena tas itu kan warna putih.
jadi ya suci aja gitu. Iya, jadi masing-masing ya ada filosofinya lah. Yang putih itu warna apa? Itu kain. Putihnya tuh dari mana? kain. Kain. Oh kain, oke. Kenapa, Riz? Ya kain, tapi ya kita kan juga nggak fokus ya kain, oke kain. Tapi kan ada kain yang eco-friendly. Nah, itu kita pakai itu. Kain eco-friendly kayak gimana? Ini ada contohnya. Coba lu jelasin. Bisa dipegang, dirasakan. Itu dia dari limbah juga. Limbah apanya? Paling pembenaran biar keren-keren doang kali ini. Sama-sama kain ini. Kain kayak gini. Enggak sih, beda lagi. Beda. Tapi belum semua emang. Oh. Tapi ya kita kan berusaha untuk berinovasi dan mengembang Iya. terus kan. Oke. Cuma ada baru beberapa yang pakai kain sih. Terus ini produk ini nanti akan bertambah lagi variannya. Iya, Udah bertambah. benar. Udah bertambah ya? Udah bertambah. Ini- Produk-produk yang kita ready stock di Shopee itu udah jenis varian selanjutnya. Jadi Oke. kalau misalkan mau beli produk kita langsung aja ke Shopee kita Oh di gitu. pasco.sc. Nih, Vasco.sc. Ini kita bantu ada di bawah. di deskripsi. Oke, Iya. siap. Tapi makasih. sebelum ke Shopee, lanjutnya ke IG dulu karena di IG lebih seru dan apalagi kalau misalkan melihat konten-konten kita ngapain aja selama kita kerja, langsung aja ke TikTok kita. Oh, di TikTok ya sama di Instagram. TikToknya Nyari followersnya berapa? Waduh. Udah 100 lebih gak sih? Enggak, 300 enggak sih? Ah, masa sih? 300, udah 300. 300 apa? 300. Mending buka aja gak sih, Kak? Itu buka aja. Diam Nih, buka tas. deh. Nah, itu. Ya, lagi scroll down dikit. Jangan, lu ngeribetin editor gua. Maaf ya, Kak. Buka sini aja udah sini. Oh, kasih ini. Tapi ya. Kakak tadi mungkin kalau nanya gimana sih bumi-bumi tuh kayak Tano tuh. Nah, Ya, ini kan coklat ada kayak produknya. gitu. Iya, ada produknya ya. Oh ini ya, warna iya bener kaki nih milenial. Iya, bilangnya. kaki. Pakai bumi. Tuh, bukan KHKI. KKI. Kaki. Milenial gitu. Tuh. Nah, ini sosial Nah, ini media. sosial medianya. Oh, Instagram. oke, bawa lagi. Ini tentunya kalian ini dalam naungan siapa nih? Maksudnya kok bisa bertahan? Siapa yang kasih masukan, insight, yang ngejagain tuh di bawah naungan siapa? Kita support by Prestasi Junior Indonesia. Oh. Dia itu yang membuat program sehingga ada nih yang namanya student company. Oke. Lalu juga disupport oleh OBH Kombi dan juga Kombipar, PT Kombipar. Jadi kita dapat sponsor juga dari sana. Oh gitu. Terus apalagi tuh? Lu sebutin semuanya aja, mereka nggak bayar tuh. Baik kan gue. Oke, terus. Habis itu Kombipar obat ya? Iya. Yang Iya. PT Kombipar. Obat batuk. Iya, Iya, obat-obatan itu. Oh iya. Iya, tuh. jadi mereka support Oh, kita. tuh anak gue tuh kalau batuk tuh emang. Kombipar. Ini juga Cair Kombipar. Itu kemarin Cair. aku juga lagi serak-serak terus Iya. habis minum obat langsung sembuh lagi. OBH Kombi gak sih? Habis presentasi ya, Wan? Iya. Presentasi itu. kan serak suaranya langsung kombi. Soalnya emang seinget gue, inget batuk, inget OBH Kombi. Wah. Mendukung si Vasco loh. Iya. Iko with si Vasco. Tuh OBH Kombi, tambahin lagi duitnya buat mereka. Support. Tapi pertanyaannya sebenarnya support apa yang mereka berikan? Jadi sempat ada materi pas itu, materi gimana cara marketing dan itu jujur yang ngebuat kita bisa segede ini sih kan namanya. Stakeholder. Emang support yang diberikan Kombifar ini nggak main-main. Masya Allah. Subhanallah. Nilai berapa tuh? Wah. Aduh, ada lah. Iya. Ada lah. TTA lah. Ya, Dan, TTA. dan ini menarik ya, artinya dari segi lingkungan, menjaga bumi dan lain sebagainya itu dapat. Dari segi kreativitas juga ternyata bisa loh, nggak harus merusak gitu ya, dalam tanda kutip tadi ya, hewan-hewan yang memang mungkin dia langka atau mungkin dia harusnya beralam bebas dan seterusnya gitu kan. Lalu yang ketiga dari segi membantu negara kita, Iya. dari segi UMKM, mungkin nanti lu bisa jadi eksportir bro. Iya dong. Udah malah ya. Udah Sama India ya. dong. Kita udah nge-ekspor produk kita ke Jepang dan kita bahkan jual produk kita ke Malaysia. Wah keren. India mah ya kebetulan kan Iya, emang kalian kita lagi ke sana. Keren, Tapi keren. kita beneran ekspor. Boleh ceritain nggak? Artinya ini kan berarti dari sisi pemerintahan, dari sisi Indonesia juga terbantu ekonominya kan. Iya. Iya kan? Apalagi kan kita biar nggak termanjakan impor mulu lah. Kali ini kan ekspor dong. Saatnya Iya. produk-produk kita yang memang memancanegara kan. Maksudnya ayo kita coba deh lu jelasin sama gua gimana caranya kok bisa sampai ekspor, polanya seperti apa dan kira-kira penjualannya berapa sehingga negara sangat diuntungkan dan terbantu sama anak-anak muda, anak-anak SMA ini. Ya kan gue suka banget semangat lo. Soalnya apa? Ketika lo present kan siapa tahu kan gue nggak tahu nih nanti ke depannya misalnya gue jadi menteri UMKM kan. Aduh, amin. Aduh, ini kita Amin. sefriend sama Pemerintah UMKM lihat nih guys. Ayo, Ada 1, 2, ya, 3. kasih solusi. Iya. Mantap. Ya, makasih, mantap. Enggak. Foto gua ada gua pajang nanti di. Bakal kenang-kenangan ya. Iya, lanjut gimana tuh? Jadi intinya kita tuh ada namanya kerjasama sama forum OSIS internasional gitu, dan kita ngebuat entrepreneurship system. Oke. Jadi produk-produk ini kita kirim ke mereka buat mereka jual.
Jadi kita secara nggak sengaja sih. Jadi nggak cuma skill entrepreneurship kita yang kebuat, tapi kita juga ngebuat skill entrepreneurship di 9 negara lain juga berkembang dengan cara ada resale system. Jadi mereka beli produk kita dan mereka bakal ngejual produk mereka dengan harga yang mereka mau. Misalkan di-upgrade harganya biar mereka dapat untung atau gimana pun caranya, dan ini udah berhasil, sukses. Gitu. Woi, keren. Contoh Ini negara-negaranya. Yang udah lu ekspor? Iya. Ada Jepang, Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, Belanda, Saudi, Myanmar. Ghana, itu apa sih? Myanmar ya. Geografi gue jelek banget ya. Itu Myanmar, Spanyol. Ini negara apa nih dua nih? Bukan negara sih. Oh, apa tuh? Komunitas, Iya, organisasi. komunitasnya. Organisasi. Oh, Masya Allah. Berapa bro? Tingkat apa? Pisisnya apa segala macamnya gue mau tahu. Jujur, kalau bisa dibilang sih masih sedikit. Nggak apa-apa, kan ini kan Kan tadi aku bilang Jepang sama Malaysia kan, ya berdua. Jepang sama Malaysia. Ya, tapi kan yang itu penting itu yang udah mereka jual pakai harga mereka. Iya. Enggak penjualan. Iya. Oh ya. Ya, jadi sebenarnya produk itu udah sampai ke mereka, tapi belum dibeli jual lagi. Itu keren. Itu berapa lama prosesnya coba? Wah, itu sebulan. Nah iya, maksudnya lu baru sebulan aja bisa kayak begitu kan? Oh, Iya. maksudnya sebulan apa nih? Maksudnya proses apa nih? proses. kejualnya atau gimana? Enggak, misalnya lu kan nge-develop produk ini sampai akhirnya bisa ke tangan mereka berapa lama? Oh, Dari mulai develop. Lumayan itu, Wan. itu lumayan. Itu mah Berapa? lama. Berapa? Enggak apa-apa, pengen tahu. Siapa tahu gue bisa bantu atau support dari segi apa nih. Nanti lu bisa gue kenalin sama Pak Sandiaga Uno lo. Kalau lu mau. Bener loh kan. Tapi gue udah kenal sih, mungkin dia belum kenal gue. Iya sih, ya juga. Gue juga tahu. Nanti gue kenalin sahabat gue yang namanya Sandi. Sekitar 6 bulan dapat 8 bulan. 8 8 bulan Itu kan. lama banget. Nah maksud gue 8 bulan itu bisa nyampe ke mereka itu meskipun belum banyak terjualnya, Iya. tapi itu menjadi prestasi bro. Indonesia catat itu pasti. Iya. Iya kan, apalagi Anda sudah terdaftar di kementerian-kementerian, Yang perdagangan. kita tunggu-tunggu. Udah UMKM. menang loh mewakili Indonesia ini. Emang siapa aja coba sayangannya pengen tahu gue. Lomba apa coba, Riz? Lombanya sih namanya Asia Pacific Company of the Year. Jadi seperti namanya Asia Pasifik. Kita daerah Asia Pasifik ada Singapura, ada Malaysia, Thailand, Filipina, Jepang. Apa programnya apa? India. Perlombaannya apa yang Adu mekanik. Adu mekanik. Adu mekanik. Jadi gini, kan kita kan buat ngelaksanain suatu bisnis kan harus ada laporan dikasih tahu kan ke Iya. atasan atau enggak ke investor lah ibaratnya. Nah, kita di sini unjuk gigi kita kalau misalkan kita tuh bisa sukses dengan cara apa, gimana caranya, dan kita tunjukin kalau misalkan produk kita itu produk market fit. Yaitu dengan nice. melaksanain trade fair ke India itu, makanya kita bisa jualan di India. Oke. Dan Ada business presentation Iya, kita udah ngejual 29 produk dari 30 produk yang kita bawa. Oh, lu laku 29 dari 30 Iya. produk. Ha, Nice. Itu di Ambient Small. And then ada business presentation di mana kita presentasi bisnis ini yang tadi PPT-nya ditunjukin ke juri-juri India, orang India. Orang India semua loh, Juri. Orang India semua. Dan kita ada namanya panel interview. Panel interview itu di saat Kayak sekarang lah. sebenarnya ada 4 orang yang wakilin, ditanya-tanyain kok bisa gini, emang bener kayak gini. Menurut kalian pembelajaran yang paling penting dari ini semua apa sih? Ditanyain gitulah. Karena sebenarnya selain daripada pembuatan bisnis atau perusahaan itu sendiri, yang paling penting itu adalah pembentukan karakter. Pembentukan bagaimana apakah kita udah siap bekerja, bagaimana mindset kita berubah, dan yang paling penting pendewasaan diri. Wah, keren. Jadi lu present itu finalisnya siapa? Kan ada negara-negara lain nggak? Ada. Ada lomba, ada hadiahnya nggak? Tapi hanya present aja. Ada hadiahnya. Ada hadiahnya. Lo juara berapa? Satu. Enggak cuma juara 1, product of the year. Satu lagi. The bisnis. best video business. Video bisnis. Jadi kita di negara luar udah ngebawain 3 piala. Dan di setiap kategori ini dapat 4 piala. Jadi kita pulang-pulang ke Indonesia bawa 12. Rame itu. Wow. Setengahnya si Vasco itu. Udah setara satu tim sepak bola kan. Bisa dimain bola tapi gimana main futsal? Gimana main futsal? Keren juga ya. Alhamdulillah lah. Keren juga ya. Artinya bisa menyikut negara-negara lainnya ikutan Iya, dengan apalagi- bisnisnya proven, terus produk market fit dan seterusnya dengan seperti ini. Apalagi campaign-nya juga oke. Persaingannya lumayan loh Kak, Apa coba? produknya lumayan. Bocorin dong dari satu negara mereka Kak. presentnya apa? Tas tuh ada 4 student company lain yang pakai tas.
pakai produk tas juga. Kita takut itu sebenarnya. Siapa aja? sekarang parah Apa ya. negara mana? Ada Filipina, ada Tas juga. tas, Thailand. India, Coba, Thailand. ayo kita bedah ya. Dalam artian bahwa tingkat jeniusnya mereka tuh sampai kepikir seperti ini. Isunya, campaign-nya oke apa enggak? Atau minimal bukan ke campaign tapi ke produknya itu sendiri yang dipilih. Produk. Ya kan keresahannya, ngefit nggak sama konsumen atau market coba. Si Filipina itu apa? Gibahin lawannya ya. Oh bukan. Loh, kita kan mencari lihat bahwa ternyata Indonesia ini kaya akan Ide, ya, inovasi, Inovasi. kerjasama, Iya dong. toleransi, Nah, itu dia makanya. artikulasi. Ya ampun, apa Coba. sih Wan? Coba mereka gimana? Thailand. Bukan jelek-jelekin ya? Enggak, Oh, ini pengen tahu muji, ya? ini muji. Kita Karena nggak boleh ya? jujur, Thailand Iya, iya. bagus jujur kok. kompetitor kita keren-keren semua. Iya, Ah, Dia coba. tas kayak brief bag, tapi dari paper apa sih? Eco paper gitu. Paper waste. Oh dia pakai isu Paper recycle. eco-friendly Nah, juga ya? itu Kak, intinya yang pakai isu eco-friendly itu hampir semua. Itu hampir semua kayaknya 90% pakai isu itu semua. Kenapa sih kok per template gitu? Kenapa? Ah, gimana ya? Karena isu eco-friendly itu paling gampang paling gampang dijual karena Di mana-mana di bumi itu makin lama kan G20, Ya, relate di Iya. G20 sih, Kak. G20 di forum-forum yang lain Selalu udah dibahas banyak kan. terus. Iya, pasti dibahas terus dan Karena nggak ada matinya tapi kan itu. iya, dan itu pasti produk yang kalau misalkan sebuah perusahaan ngebuat produk yang eco friendly biasanya tuh sustainnya gampang. Iya, berkelanjutan. karena apa ya di masa depan ya orang-orang nyari yang kayak gini juga gak sih? Kayak yang sustain gitu loh. Ya karena hewan nanti bisa punah. Iya. Makan apa kita? Ya itu makan apa. Terus Makan juga masa pakainya nggak pakai fashion lagi. Ah. Tasnya kan nggak mungkin harus ada solusi kan? Iya. Ya, kasih solusi. Iya. Kasih solusi. Filipin pakai kertas. Filipin tuh pakai dia apa ya tekstil juga bekas pakai kayak macam tenunnya di Filipina gitulah. Oke, terus si Singapura Nah, kalau Singapura menurut aku yang paling bahaya. Oh bahaya. Jadi dia tuh bikin kayak floss atau sikat gigi yang tau gak sih yang kalau misalkan ada daging habis nyangkut diambil-ambil gitu. oh yang Kayak tusuk benang gigi gitu. lah. Iya. Iya pakai benang ya Nah, benar. tahu. Kalau ini mereka tuh bisa sustain. Jadi mereka tuh nggak sekali pakai. Reusable gitu. Karena kalau misalkan biasanya pakai Jorok banget pakai apa? Nah, itu dia kan keren banget kan. Jadi Keren banget maksudnya. Iya. Kok bisa sustain? Iya kok bisa. gua nggak beli produknya. Reusable Reusable. dan pakai plastic waste juga. Dicuci gitu maksudnya. Iya, Iya, dicuci. cuci kita langsung bersih. Oh, tapi kenapa kalah? Juara berapa? Wallahu alam itu. Juara gak juara Nggak sih. juara. Oh, nggak juara. Aku kasih tahu yang juara aja deh. Ah, Yang coba. kedua ini Top 3 ya? top 3. Ah, coba. Yang kedua tuh India. bikin Malaysia. eh yang India nggak sih? enggak tiga Malaysia. Iya. Kompos dari limbah kopi. Wah, aku gak paham ya. Kompos pupuk, Kompos Iya, Iya. pupuk. limbah kopi. limbah kopi. Agak ini kan tapi keren lah intinya untuk Berarti ke B2B ya nyasarnya dia. maybe. Ya kan kalau ini kan bisa jadi ke ujungnya kan muaranya B2C Iya. dan paling Iya, gampang end customer. user Iya, dan benar. seterusnya. Tapi kalau mereka ya bukan ke customer, berarti mungkin sih, ke kejual bisnis ke peternakan. peternakan. Iya. Nah, Iya. Pertanian. Ya, Mungkin mereka suksesnya di situ. Ya which is kan paling banyak tetap ke end user kan pasti si penggunanya kan. Iya. Oke, lanjut. Terus yang ketiga. Yang ketiga tuh produknya banyak Tas. ya. Iya, baru Ada tas, ada apa sih perhiasan. gantungan Dia kunci. fokus di perhiasan. Sama Tapi- dong. Malaysia itu. Oh, tapi ke perhiasannya diapain perhiasan? Nah, makanya aku Aksesoris. Iya, aksesoris. Iya, itu sebenarnya yang paling kita bikin shock. How mereka gitu. Tapi kayaknya emang bagus di dia ngangkat. Panel interview sih kayaknya paling Iya. itu mereka paling dominan di situ kayaknya. Oh, iya. Tapi anyway, intinya Indonesia berhasil juara di situ Iya. dengan produk yang luar biasa ini. Intinya apa yang menjadi poin plus dari kami adalah kita Hmm. emang kelihatan banget gak main-main gitu dalam bisnis Iya. ini. Kita udah kolaborasi kemana-mana, udah beneran dukung banget SDGs dan ESGs-nya. Ya kan kita ke government, sosial dan lain-lain, mendukung small micro enterprises dan lain-lain. Nah itu yang menjadi poin Wih, positif. Masya Allah. Nanti gua susun dulu ya. Takutnya kan ada kabinet baru yang Waduh. akhirnya gua Daftar. harus mencari tim gue. Oh. Ya kan nanti mungkin. Boleh dong kalau mau nemuin produknya di mana, Bro? Langsung aja ke Instagram. Shopee kita. Mana? Gimana sih? Ke IG dulu aja sih Ke pasti. IG dulu aja dulu. Instagram. Nanti bisa kemana-mana kok. Si Vasco. Apa tadi namanya? Ada value-nya tuh namanya? Apa? Si Vasco artinya apa? Oh, kepanjangan. Panjangannya. Nah, Student Intelligent Everlasting Corporation. Kelas. si Vasco. Keren. Lu nggak bisa dibuka tuh. Udah keren-keren nggak bisa dibuka, Bro. Waduh. Tadi di Ya, HP mungkin bisa. Belinya di mana? Ini kalau belum pakai dikasih belum bayar domain katanya.
Udah dibayar buat Udah dibayar. Nah, terus gimana cara mau beli nih? Ini pada nungguin nih. Ya udah, Shopee dulu aja Udah kali. intinya langsung ke Shopee kita aja si Fasco.sc ya guys ya. Let's go. Nih, Coba, nanti coba. nanti ada gambar di sini. Nah, itu dia. Bisa. Bisa. Bukan nggak bayar ya. Bisa kok. Tasca. Web store tuh. Ah itu, oke, web store. Hola Vasco Migos. Ya sebutan buat ininya kita. Vasco Migos. Halo. Kepala sekolahnya siapa sih? Pak Joko Warwanto. Pak Joko Arwan. Halo Pak Joko. Halo, Pak Pak Joko. Joko. Guru terlucu lu siapa? Bu Sri. Guru terbaik siapa? Bu Kiki. Bu Kiki. Ya, sehat-sehat ya, Bu. Ya. Pak. Guru tergalak lu siapa? Oh, Gak galak gak mau nyapa lo. Gak galak gak mau nyapa lo. Kenapa tadi? Semuanya baik. Alah. Galak itu artinya Alah. baik. Alah, ya, Ci, diplomatis. Wak. Iya. Diplomatis apa dong tergalak? jangan Halo. Mas Nur. batu. Oh iya. Itu dia, Mas. Ya. Oh iya. Ya. Terganteng, guru terganteng. Wah, kantong semua. Gantung semua sih. Guru tercantik. Cantik semua, apalagi yang ngasih nilai saya bagus. Ayo, Bu Nesya. Halo Bu Nesya. Nesya. Halo. Bu Kiki. Halo Satu Bu lagi. Kiki. Ada Udah. banyak Bu Kiki BK Ya udah ada dah. lagi. Bu Kiki BK. Halo. Ya. Bu Pak Resi. Pares ya. Bu Sundari. Ya oke deh, coba Udah deh. disapa semuanya. Ya, absen. Siswa termalas. Ah, Ridwan. Halo Ridwan. Kita Mana? coba Mau beli Lah nih. produk nih. Gimana mau beli? langsung aja ke sipasco.com, nanti langsung klik Sipasco website terus nanti diupdate ke Shopee langsung ke. Harganya belum tahu dari tadi. Gua Ada nanya. yang- Nih web store nih. Ini web store. Oh, tinggal beli tuh. Ah, Ini kebetulan belum saya ubah sih, apa sih, kayak ini kan masih harganya masih pakai India Rupi, nih. rupi. Rupi. Tuh. Pakai rupi. Siapa yang masukin rupiah? Waktu Karena dulu kita kan kidinya kan pakai Oh. rupi. Kita harus pakai rupi Tapi jualnya. kan kalau di Indonesia lu ada di marketplace, harusnya rupiahnya mana marketplace-nya? Mana nggak ada? Langsung ke Shopee. di paling bawah Kalau Shopee, nggak salah di Shopee, paling Shopee. Langsung Shopee aja. bawah. Paling bawah, terus itu ada nggak ada ya di buka tab Wih. baru, buka tab baru. Ada CKSB tuh. Iya. Cipta apa namanya kepanjangannya? Cipta Karya. Cipta Karya karya sukses bersama. Oh iya. Om Opan. Halo Om Opan. Halo, Halo, Opan. ya. Aku mau magang. Halo Om Opan, Om Arda, Om Andi. Ya, mantap. Coba. Mana? Mau lihat dong. Buka di Shopee nggak sih? Shopee-nya aja, link di Mas. Buka shopee.co.id/Sivasco. Gitu kan? Iya, tapi jujur kan abis dari India ini belum banyak penjualan secara langsung kan ya. Betul. Kita juga belum ngupdate untuk batch selanjutnya. Jadi tunggu aja, stay tune di Instagram kita Sipasco. sipasco.sc. Ganteng banget, Wan. Oh, ada tagline-nya ya. Ya. Nah, ini kan bukan dong shopee.co.id. Mulai nih. Ya Shopee. kayaknya takut lama ya nanti. Iya, Udah, jadi intinya nanti langsung aja bakal ada video, nanti shopnya kebuka di sini, habis itu turun sendiri. Iya. Iya. Makasih Desain editor. orang kayaknya. ada. Ya. Nah, tuh. Nah, itu. Adanya jual Pas- si Faset pas- itu. Ya udah itu aja. Jual Nggak, gue apa? mau ngecek harganya aja, Bro. Gue mau tahu Itu yang harganya. jual Teman-teman pas- juga dibantu. Siapa tahu lagi mager buka Shopee atau Tokopedia. Oke, sip. Harganya dulu deh sebut aja deh. Ini yang paling kecil mana? Ini. Ini udah habis. Ya sebut harganya kan ditanya Harganya. harganya, bukan stoknya. Siapa tahu lu restock kan? Iya, Iya. nggak ada yang tahu. Berapa? 250, 230 itu. Dia lupa sama harganya produknya. 230 Ini, ribu. Kebanyakan ini produk lama kemarin. banget, Kak. Iya. Oh yaudah, ini 230.000. Nah. Itu berapa? Ini dulu di 150.000. 150.000. 200 kan. Enggak, iya ini dulu. Soalnya kan ini kan dulu banget kan. Iya. Ini kan pertama Sekarang banget berapa kan? sekarang? 200. 200.000. 200 pas. Iya. Oh, 200 pas. Ini berapa? Itu 210. Lucu-lucu amat ya. 210 ini buat laptop Nah, itu 250. 250.000. Ini juga 250. Dengan kualitas seperti ini harusnya 300-an, Bro. Nah, itu dia. Maunya sih kayak kita intinya Coba dream kita adalah masuk ke market internasional yang beneran marketnya biar kita bisa jual. Iya, nah Nah, ini karena Amin. orang-orang juga banyak yang emang beli dari internasional gak sih? betul. Iya. Kayak eco-friendly loh. Kayak waktu Support di India dong. aja banyak yang beli ternyata. Maksudnya kan dalam sehari itu bahkan beberapa jam doang. Iya. Waktu fair itu 29 laku. Ush. Nih, support teman-teman nih, adik-adik kita nih. Iya. Serius deh, ini Tapi- nggak kalah saing tapi dengan kulit Walaupun bisa habis 29, jujur itu menguras tenaga ya, Dis ya. Iya, seru banget lah Men- ini men- tapi. menguras tenaga, mental, kesabaran, koordinasi, berbahasa Inggris dengan Iya, orang iya. India. Wah, itu luar biasa. Namaste. Namaste. itu dia. Syukriya. Syukriya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Emang gitu ya bahasanya? Gue nggak tahu. Miranam Ridwan, Apkanap. Apkan Abderi. Oh, tahu dong. Kan salah. Salah ya. Miranam.
Mira Namdiri. Cakrakan ngomong dong. Ya itulah. Emang jadi di India itu kita juga selain lomba, kita juga belajar tentang culture budaya lain sih. Ya, siap. Keren, pokoknya nih gue sangat apresiasi banget buat teman-teman si Vasco. Salam buat guru-guru, salam buat teman-teman yang lainnya. Salam buat mama, halo mama. Ya, ini boleh salah. Halo ya. Tutup deh. Salam sama. Tapi intinya apa yang kita belum berhenti sampai saat ini, kita masih ada perlombaan selanjutnya. di mana bocorin dong? Sebenarnya belum ada sih, belum dikasih tahu sih Tempatnya. tempatnya di mana, tapi intinya udah ada Februari 2024, namanya The De La Vega Entrepreneurship Award ya. Jadi kita masih akan bertanding, bukan membawa Indonesia, membawa Indonesia, tapi juga membawa Asia Pasifik. Nice. Kelas. Jadi mohon doanya penonton, kasih solusi. Iya. Kita mohon doanya, semoga dilancarkan semuanya, Amin. dan semoga kita mendapat banyak dukungan dan juga pastinya bisa memotivasi Amin. teman-teman Iya, yang nonton betul. sekarang. Betul. Karena ini betul-betul inovatif ya. Jadi saran saya teman-teman coba ini udah mulai berganti dengan cara dalam artian yang tadinya biasanya terlalu liar lah ya. Liar. Cara berfashion dan lain sebagainya. Nah, kali ini kan juga nggak jauh beda loh. Keren loh ini. Dari ban dalam tapi terlihat dari kulit juga apa segala macamnya. Keren bro. Kalau gitu pokoknya sukses buat teman-teman si Thank you, Vasco. Kak. Ini kabarin kalau emang ada apa-apa ya apa segala macam ya. siap. Enggak terus kita kan punya binaan komunitas UMKM Mau banget, juga. Kak, serius. Nah nanti ayo kita sharing-sharing, kita kumpul deh. Banyak UMKM yang insya Allah kita bantu. Apa yang bisa dikolaborasikan, saling tukar pikiran. Nanti kita kabarin deh. Siap, apa Kak. ininya. Jadi teman-teman juga bisa melihat bahwa ya saling support. Jadi teman-teman yang punya si Vasco nanti ini ngasih tahu apa yang didapat ketika di luar negeri apa segala macam. Nanti juga dapat insight dari yang lainnya. Kita buat satu inilah sistem yang oke lah. Studi banding. Boleh. So excited. Oke. Iya, nanti kita Lovely. pikirin. Buat teman-teman yang lagi dengerin ini, misalkan di Instagram nih, coba kalian bayangin kita bocah SMA yang sebenarnya kita mulainya dari kelas 10. Bayangin masih UTAS dikasih challenge buat gini dan kita bisa. Even net profit kita udah lebih dari $1,000. Wow. Jadi kita nunjukin kalau misalkan kita bisa, kita nunjukin kalau misalkan orang muda bisa, dan kita nunjukin kalau misalkan generasi masa depan Indonesia itu bisa. Karena dunia ini a world of possibilities. Yoi. Nah ini kan kalian kan bisa dibilang pengusaha muda lah ya. Nggak cuma sekedar mempedulikan lingkungan apa segala macam, tapi kan ternyata kan di sini ada profit with purpose gitu loh. Betul. Jadi ada profit tapi dengan bersamanya tujuan yang jelas. Benar. Manfaat, lingkungan, value dan lain sebagainya. Cuma mungkin gue pengen tahu dari lu sendiri ya. Bahkan nanti lu bisa cerita juga ya terkait impact apa yang udah didapat ketika lu bisnis ini dan seterusnya. Coba makna entrepreneurship menurut lu gimana? Wah. Kalau menurut gue entrepreneurship ini tuh terbuat dari 3 kata. Entrepreneur sama ship. Kalau enter ini aku ubah jadi kata-kata enter atau masuk, preneur aku ubah jadi kata-kata runner atau pelari, ship kapal. Jadi menurut aku kalau misalkan udah masuk ke dunia entrepreneurship, kita harus masuk untuk berlari untuk melayarkan kapal kita. Dan kita nggak boleh diem di tempat, kita nggak boleh stuck di tempat. Mau ada masalah apapun, kita harus tetap lari untuk kapal tetap berjalan, untuk sebuah perusahaan itu bisa berjalan. Dan selama perusahaan ini berlayar, aku ngerasa di setiap harinya itu minimal ada 1 hal dari 3 hal yang aku punya di dunia ini. Money, science, and relationship. Kalau misalkan kamu nggak dapat money hari ini, at least kamu harus dapat science hari ini. Kamu harus belajar. Dan kalau misalkan kamu nggak punya waktu buat dapat science hari ini, at least kamu bisa dapat relation buat balik lagi ke money. Kalau misalkan kamu money udah dapat lagi, ya udah cari terus, ulang terus step ini. Step ini bakal menjadi tangga yang bakal turun terus, dan kalau misalkan udah turun bakal naik lagi ke money. Karena hidup ini kalau misalkan nggak nyari uang, ya udah nyari apa lagi. Wah, dalam banget ya. Dalam. Waduh, ini calon menteri filsafat. Itu dia. Filsuf. Filsuf. Keren bro. Ya, tapi dalam hal itu bukan masalah ngatur filsafat ya, bukan itu yang gue bahas. Tapi ternyata visi misi lu tuh Visioner. visioner loh. Iya. Dampaknya ada lah. Dampaknya Iya. ada, mindsetnya bener-bener berubah banget. Apalagi sempat ada statement dari CEO JAI Pacific ini yang ngasih lomba, kalau misalkan kamu tuh kalau misalkan di tempat gelap itu akan baru sadar kalau misalkan cahaya itu seterang apa. Aku baru aja sakit, aku baru jatuh dari ATV, dan aku baru sadar kalau misalkan kamu nggak pernah ngerasa sakit, kamu nggak bakal bersyukur sesehat apa kamu nantinya. Wush. Jadi bagi teman-teman semua yang masih punya teman atau masih punya relationship sama siapapun, bersyukurlah. Dan kalau misalkan mereka hilang, kamu pasti baru akan sadar kalau misalkan orang itu nggak ada. So apa?
Somai. Jagalah. Apa somai? Jagalah relasi, Jagalah relasi, jagalah bersyukur dan Dan teruslah berlari karena ketika kamu diam ada banyak orang yang sedang berlari di luar sana. Itu paham. Bisa aja Abi tinggal nyari uminya nih. Apa jangan-jangan hidup selain cari money juga cari umi? Kita kasih solusi.